Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, siang ini masih hidup, masih sehat, masih istiqamah, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia. Gara-gara Dialah kita tahu cara menyembah Allah. Gara-gara kita tahu mana baik mana buruk disebabkan Dia, kita balas budi baiknya dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar orang Medan? Sehat? Yang tak orang Medan pun bilang aja sehat. Coba perhatikan tiang ini baik-baik. Kenapa kita bisa tegak berdiri dalam masjid ini? Karena tiangnya kokoh dan kuat. Betul? Tapi jangan lupa, di dalam tiang ini ada besi. Tapi besi tak menampakkan diri, dia di dalam saja. Ada Bapak Ibu pernah menengok besi menampakkan diri keluar? Ada? Ada. Masjid belum selesai, nampak besinya. Besi kuat, tapi dia di dalam. Begitu juga dengan Sumatera Utara. Kenapa kita kuat? Karena ada pemimpin, tapi pemimpin tak nampak dia keluar, dia ada di dalam. Diminta untuk memberikan kata sambutan, majulah Pak Gubernur. Enggak, Ustaz Somad aja. Beliau di dalam. Tapi besi yang kuat itu tidak bisa tampil sendiri. Dia mesti dibantu, ditolong oleh batu kerikil supaya dia tidak bengkok, supaya dia tidak patah. Siapa itu? Itulah Bapak Wakil Gubernur. Allahu Akbar. Ada nampak batu kerikil keluar? Tak nampak. Batu kerikil juga di dalam. Tapi batu kerikil dengan besi tak mungkin bersatu. Siapa yang menyatukan batu kerikil dengan besi? Yang menyatukannya adalah semen. Semen itu perekat, semen itu penguat. Semen yang menyatukan itu adalah ulama. Makanya kalau yang dua ini baik, negeri menjadi baik. Baik pemimpin, baik ulama, Sumatera Utara akan tetap menjadi baik. Semen merekat. Siapa yang direkatnya? Besi, batu kerikil. Siapa itu ulama? Ada tuan imam, tuan guru, qori, hafal Quran, juara 1 internasional, doktorandus Haji Ustadz Fadlan Zainuddin. Dikumpulkan orang sedunia ini mengaji, beliau juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 1 juga. Dan itu imam masjid. Beliau, ulama-ulama ini, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ulama menyatukan antara umara, masyarakat, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Tiga-tiganya tak nampak. Semen tak nampak, kerikil tak nampak, batu bata tak nampak. Yang nampak di luar itu yang paling lemah. Yang nampak di luar itu yang paling tak ada gunanya. Yang nampak keluar itu apa? Cat. Semen tak nampak, kerikil tak nampak, batu bata tak nampak. Yang nampak tampil ke depan itu siapa? Yang paling lemah. Cat. Inilah dia cat itu. Abdul Somad. Yang di hadapan kalian ini yang paling lemah, yang tak punya kuasa, yang tak punya ilmu. Dia hanya cat yang menutupi saja. Maka ditampillah cat ini ke depan. Yang digesek-gesek, yang dicoret-coret, yang dikoyak-koyak itu, berani orang mengganggu besi? Mana dia berani? Berani mengganggu batu kerikil? Mana dia berani? Siapa yang diganggunya? Ya cat-cat itulah. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Orang bertanya tentang patung, saya jawab menurut hadis Nabi. Dilaporkan.
Apakah Ustadz Somad, apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? Ya, dalam masjid. Kalau di luar nanti ngeri-ngeri sedap juga kurasa. Andai Abdul Somad hilang, andai Abdul Somad lenyap, andai Abdul Somad mati, 1000 Abdul Somad akan bangkit dari Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu harmonis ini mesti kita jaga. Semen, kerikil, batu bata, pasir, cat, mereka bekerja sama. Akhirnya berdirilah masjid yang gagah dan perkasa, Masjid Agung Medan Sumatera Utara. Betul? Oh, ini gambar saya ini yang diambil mereka ini, di-share kemana-mana ini. Tahu Ustadz Somad Masjid Agung di Medan Sumatera Utara yang di samping kantor gubernur itu? Iyalah, itu video aku baru ceramah kemarin. Ceramah kita di musola, di tanah lapang, yang mendengar orang-orang biasa aja. Tapi di Masjid Agung ini siapa pendengarnya? ASN PNS. Hebat tak PNS tuh? Hebat. Yang bilang hebat ya PNS lah. Dengar baik-baik. Ada anak muda, 2 orang mau meminang anak gadis. Jelas? Bertanyalah si bapak anak gadis, apa kerja kau? Kebetulan calon mertuanya ini orang Medan. Apa kerja kau? Ada bisnis sikit-sikit pak. Satu lagi ditanya, apa kerja kau? PNS pak. Kira-kira yang diterimanya yang ini apa yang ini? Tengok, mengaku mereka PNS. Sarjana, tamat dari USU, pulang ke kampung, ditanya sama orang kampung, apa kerja kau sekarang? Ya, nanam-nanam sawit lah. Kau kerja apa sekarang? Alhamdulillah, udah turun SK PNS ku. Kira-kira kemana dia senyum? Ke sini apa kemari? Ke sini. Oh, sawit ya. Gitu. Tapi ke sini, PNS. Gitu dia. Hebat PNS ini. Pegawai negeri sipil ASN kantor gubernur. Sekali dia jujur, sekali dia beramal, pahala 1 Sumatera Utara mengalir kepada dia. Hebat tak hebat PNS itu? Hebat. Jujur dia, amanah dia, dilaksanakannya tugasnya lillahi ta'ala. Berjalan pemerintahan ini, pahala 1 Sumatera Utara dari perbatasan Riau sampai Aceh, dari mulai Nias mengalir pahalanya sampai ke dia. Dunia dapat, akhirat dapat. Amin. Tapi kalau dia curang, berkhianat, solatnya hilang, puasanya melayang, haji dan umrohnya terbang. Betul? Yang semangat bilang betul, yang tak lulus CPNS kemarin tuh. Berapa lama Ustadz Somad tausiah? Biasa, di mana-mana saya ceramah 60 menit. Selesai itu nanti menjawab pertanyaan. Tapi jangan kalian pancing-pancing. Gara-gara menjawab pertanyaan kalian lah nih, gara-gara ini sebabnya. Nah, nanti ku sampaikan materi ini, habis itu ku jawab pertanyaan, habis itu kita berdoa bersama, habis itu sholat asar berjamaah. Tapi saya pulang tak ikut lagi sholat asar. Oh, tak sembahyang Ustadz sekarang, udah jamak takdim. Habis itu Ustadz kemana? Pulang, naik pesawat. Bukan Ustadz kaleng-kaleng ini. Takbir. Nah, begitulah hebatnya PNS. Datanglah dia menghadap Allah. Ya'ti yaumal qiyamah. Ada tes. 1 bagusnya. Begitu rupanya Masjid Agung itu.
Jadi dia 15 menit ganti mic. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan cepat-cepat kita menjudge, menghukum. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Asa antakarahu syai'a. Boleh jadi kalau kau tak suka sesuatu, fahuwa khairul lakum. Kau tak suka sesuatu, tapi di balik yang kau tak suka itu ada hikmah di balik itu. Tiba-tiba pas orang ceramah mati dia. Apa hikmahnya? Bisa kita minum. Sempat pula menyapu kening pakai tisu. Rupanya berganti mikrofon baru. Makanya bapak yang istrinya meninggal sabar. Tengoklah bu, ku pancing sikit aja, ketawa mereka besar. Nampak betul banyak penderitaan. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang nanti mati menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin, solatnya banyak. Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isyraq, solat awabin. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15. Wazakatin, zakat wakaf infak sedekah. Wa hajjin, haji bolak-balik ke Makkah. Tapi ternyata amal yang banyak sebesar bukit Uhud hilang terbang melayang. Karena apa? Karena banyak menganiaya, menzolimi. Oh, kalau kau cuman kerja di puskesmas, yang kau zolimi cuman 100 orang. Tapi kalau kau PNS Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh Nangro, Aceh Darussalam, satu provinsi menuntut engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini besok semua PNS mengundurkan diri. Saya tak mau gara-gara ceramah ini besok ngantri semua PNS minta mengundurkan diri Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Ustaz Somad tuh jangan undang lagi, kacau aja deh itu. Panas pula aku rasa. Rupanya gitu kalau baju baru itu. Jadi kami yang pakai batik seragam ini adalah tim. Jadi jangan kalian kira kami dari panti asuhan. Hah? Sangka pula grup marhaban. Bagus. Dan pikir tak pandai kami marhaban. Kecil lah. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Mana pulut kuning sama ayam panggang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya kalau diturutkan susah hati tak sanggup ceramah hari ini. Apa tak susah hati? Nama awak udah masuk mabes. Tapi kenapa lancar aja Ustaz ceramah sekarang? Macam tak ada masalah aja kami tengok. Karena semangat orang-orang soleh, kita pun ikut menjadi bersemangat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah gunanya kita sholat berjamaah, zikir berjamaah, ramai-ramai berjamaah. Untuk apa? Membangkitkan semangat. Datang setan menggoda, datang hantu melemahkan jiwa, diusir dengan takbir. Takbir, Allahu Akbar. Lampu pun hampir padam. Saking kan kuatnya takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurapikanlah dulu lengan bajuku nih ya. Jangan nanti masuk ke YouTube ditengok orang. Tengoklah Ustaz tua saking susah hatinya, lengan bajunya pun lain sebelah. Ini kotak apa ini Pak? Hah? Kotak sedekah untuk pembangunan masjid. Berapa duit di kantong kita? Ada di dompet itu 1 juta,
yang masuk ke kotak 100.000, yang tinggal di dompet 900, yang dibawa mati yang 900, apa yang 100? Kulang sekali lagi. Memang kalau cerita duit ini banyak yang lupa. Ada duit di dompet kita jumlahnya 1 juta, yang masuk ke situ 100.000, yang di dompet 900, mati kita. Yang dibawa mati yang 100.000 masuk ke kotak itu apa yang di dompet? Tak jelas pangkalnya, tos gitu. Tos gitu. Saya tak pandai menyuruh orang sedekah. Tak bisa saya bilang, sedekahlah, sedekahlah. Nanti orang tanya, alah nyuruh aja. Ustaz tak sedekah? Paksa saya sedekah. Ustaz tuh pandai bercakap aja, disuruh orangnya sedekah. Katanya kalau duit itu dompet isinya 1 juta, yang diserahkan 100.000, yang dibawa mati cuma 100, yang di dompet tinggal. Kalau gitu kuserahkan semua sama isi-isinya. Untung yang ku bawa sikit. Itulah pula pandainya panitia ini, dijebaknya kita. Apa acara ini Pak Ketua Panitia? Acara untuk pembekalan PNS. Tak disebutnya sedekah. Kok tahu tadi kan bisa kita tinggalkan dompetnya di mobil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan masuk dalam kotak untuk pembangunan Masjid Agung Medan Sumatera Utara, itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau menyuruh sedekah, tak mau saya suruh. Yang mau bersedekah alhamdulillah, yang tak mau bersedekah tahankanlah. Pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin medit, bin bakhil. Udah tadi? Udah. Simpan pedangki, simpan, akhirnya mati. Ibu kalau mati, Ustadz ini letak enaknya, giliran mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Bapak kalau mati, mobil dibawa mati apa tidak? Mobil tinggal. Rumah besar dibawa mati apa tidak? Rumah tinggal. Semuanya tinggal. Ibu itu pun menangis kalau bapak mati. Kenapa kau menangis? Sikit kali warisan. Hari pertama dia menangis, hari kedua mulai dibukanya sinetron, masih belum ketawa dia, agak senyum-senyum sikit. Hari ketiga mulai dia langganan, lucu-lucu, lawak-lawak, kirim spasi rek ke nomor ketawa-ketawa. Dia pun mulai ketawa sendiri. Hari ketiga dibukanya laci, mana STNK BPKB. Pergi dia ke kantor Samsat, balik namamu yang di STNK, namamu yang di akte notaris, namamu yang di surat tanah berganti dengan nama yang baru. Siapa dia? Brownies, berondong manis. Iya kan Bu? Iya kata dia. Saya tidak akan menyuruh bapak ibu bersedekah. Saya ini anak bapak ibu, tak mungkin saya menceramahi orang tua. Saya cuma cerita aja. Yang mau sedekah silakan. Ibu-ibu yang tak mau sedekah, ya siap-siap aja lah. Tiap hari, tiap pagi turun malaikat. Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma atimun fiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah ganti. Orang yang bersedekah kasihlah ganti. Tadi yang udah bersedekah-sedekah tadi, itu dikasih Allah ganti. Amin. Yang tadi waktu kotak lewat pura-pura mengantuk,
Diintipnya pula tuh, asal udah lu tengoknya lewat. Diintipnya pula tuh, ditengoknya kotak udah lewat. Alhamdulillah dia pun tegak. Rupanya 3 kotak lagi di belakang. Apakah Allah tidak mengirim malaikat untuk mereka yang bakhil, pelit? Allah maha adil. Allah kirim, hadisnya Sahih Bukhari. Mau dengar doa untuk orang yang tak bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, maka hancurkan dia. Kotak sekali lagi lewat sini. Alah, aku tak percaya ceramah Ustaz Somad. Itu tetanggaku, itu kawanku, bersedekah tak pernah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Makna hancur bukan rumahnya tumbang. Makna hancur bukan mobilnya meletup. Makna hancur bukan dia sakit, badannya sehat, keluarganya aman, umurnya panjang, tapi tak ada barokahnya, tak ada. Hidup ini yang kita minta adalah barokah. Makanya di awal tadi saya bersalam minta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Berkah rumahnya, di rumahnya orang baca Quran, tahajud, witir, duha, qobliyah dan ba'liyah. Berkah rezekinya, dengan rezekinya dia bisa membuat sekolah tahfiz Quran pondok pesantren. Tapi kalau rezeki tak berkah, anak pecandu narkoba, sekali rehab 3 juta sebulan, pokoknya banyak lah. Tak usah kita ceritakan lagi. Saya pun payah juga ceramah ini sekarang. Nanti saya singgung pecandu narkoba, tersinggung pula. LGBT, bencong-bencong mengamuk pula. Payah ceramah ini sekarang. Entah siapa nyuruh dia dengar ceramah kita. Bencong-bencong, saya kau dengar ceramahku kalau untuk nuntut aku aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan orang. Betul? Kita kalau jahat lah otak kita ini, mau nyari-nyari kesalahan orang, udah penuh penjara tuh. Itu aja isinya, caci makinya ustadz kita, ulama kita, tapi kita macam tak ada kerjaan aja, banyak kerja lain. Betul? Ustadz ini macam marah aku tengok. Enggak, memang setelannya aja gini. Habis makan durian tadi agak naik sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan orang yang bersedekah? Pertama, dia didoakan malaikat. Ini Pak Haji, Bu Haji baru pulang ini dari Makkah. Pak Haji doakan kami, Pak Haji doakan kami. Tapi kau lupa ada doa dari malaikat, bukan dari Pak Haji, bukan dari Ustadz, bukan dari Kiai, tapi doanya dari malaikat. Untuk siapa? Untuk orang yang bersedekah. Siapa yang ingin dapat doa dari malaikat? Sedekah. Ustadz, aku sedekah, kenapa malaikat belum juga mendoakan? Berapa sedekah kau? 3.000. Mau masuk surga pula 3.000 perak. Ibarat mobil bautnya aja lah tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sedekah yang kedua. Apa dia keutamaan sedekah yang kedua? Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap kita nanti bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada rumah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Jangan kalian banding-bandingkan suaraku dengan Ustadz Fadlan. Sebelum kalian buat, ku kasih tahu dulu. Wa takunul jibal, ketika gunung-gunung, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo, kal jibal, wa takunul jibal kal ihnil manfus. Gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin.
Balik dari sini, cari kulit kambing yang kemarin kurban, kalian cukur, jangan bulu kaki, jangan bulu ketiak. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, kalian hembus kuat. Begitulah tak bermaknanya dunia ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat, dapat naungan sehingga tak panas di akhirat. Siapa itu? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Sultan Melayu Delhi yang mendirikan Masjid Al-Masun nanti di akhirat tenang dia. Kenapa? Membangun masjid maka naungannya tebal. Kita, kau sedekah berapa? 5.000. Hah? Bernaung di bawah koran waspada lah. Yang orang-orang kaya itu nanti di akhirat tenang dia. Kok enak kali kau bro? Lai, apa sedekah kau kemarin? Aku sedekah 100 sak semen. Makanya aku santai aja. 100 sak semen di atas, macam flyover. Santai. Masuk 5.000 perak. Koran berembus-embus. Habis. Oleh sebab itu yang udah memasukkan tadi 5.000, tambah lagi. Kalau 10.000 Pak Ustaz, koran juga 2 biji. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya di akhirat itu panas Pak Ustaz, sejengkal matahari. Panas Pak Ustaz, panas. Ada lagunya itu, panas, panas, panas. Gusi apa penyiratan? Panas. Tapi ada orang yang tenang. Siapa dia? Orang-orang yang berada di bawah naungan sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Aku mana bisa menaungi? Kurus macam ini apa yang mau ku naungi? Aku aja pun perlu naungan sekarang nih. Sikit-sikit memang, tapi masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di akhirat nanti kita dapat naungan. Di dunia ini enak aja kita dapat naungan. Begitu ada razia, prit, telepon, Pak, tolong selesai. Di akhirat siapa yang mau kita telepon? Ada orang Medan mati bawa HP. Mana ada? Apa yang kau bawa mati? Jubah kebesaran tinggal, baju batik kesayangan tinggal, peci yang ada tulisan Uas Abdul Somad tinggal. Aku mau ngasih tahu aja, ada topinya tinggal. Cincin kesayangan katanya batu mahal warna hijau tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hai jenazah, pas tepat mati pula. Udah, kena lapor pula sekali lagi. Nah, besok tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. Hai mayat, kalau ku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mayat? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Mayat, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Tak ada mayat bilang, ya Allah hidupkan aku sekali lagi, aku mau kawin enggak 2-3 kali. Apa kata si mayat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kau kasih aku umur ya Allah, tambah sikit aja lagi. Kalau ku tambah umur kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau jadi orang yang soleh. Yang hadir ke masjid ini semuanya sudah soleh-soleh. Bersedekah belum? Orang-orang Medan yang dulu tuh luar biasa sedekahnya. Di tempat lain kaligrafi pakai cat minyak, di sini kaligrafi itu boleh tengok. Macam-macam emas ku tengok. Luar biasa, macam emas. Di tempat lain sholat kita di lantai,
bepasir kening karena belum dikasih semen. Allahu Akbar, tajam kening. Di sini dinding pun pakai marmer keramik, memanjat dari bawah naik ke atas. Andai ada yang pandai memasang di atap pun dipasang orang Medannya juga. Kubahnya pula kuning, entah kuningan entah emas, pokoknya kuning lah. Hebat orang Medan ini. Kipas angin, kemana mata memandang kipas angin, kipas angin, kipas angin. Cuman yang hidup 2 biji aja. Hebat. Ustadz janganlah memprovokasi. Ustadz bilang 2 biji hidup, itu kan hidup juga, itu hidup juga. Ah ya, mohon maaf. AC, di mana-mana AC itu, AC. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap nih makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Betul kata pepatah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya sudah bicara setengah jam. Tadi saya mulai jam 1:30, sekarang pas jam 2. 30 menit saya sudah bicara. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah tuh, orang kampung awak sendiri pun bilang awak salah. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah nyumbang lampu, maka terang benderanglah kuburnya. Yang menyumbang kipas angin, maka tenanglah alam barzahnya. Yang sudah menyumbang keramik, maka berkeramiklah makamnya. Ustadz, makam orang memang berkeramik lah. Keramik di atas. Ada makam orang keramik di bawah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya nengok orang di bawah dipasang keramik. Pernah kalian tengok? Kalau ada tengok, foto kirim ke nomor WA saya. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tengok setelah mati. An-nasuniyam, kata Sayyidina Ali. Semua orang sekarang ini sedang tidur. Ustaz janganlah tunjuk pakai tangan kiri. Oke, pakai tangan kanan. Semua yang sekarang ini sedang tidur. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu, ketika dia bangun, disitulah. Ketika dia mati, disitulah. Ketika dia mati, disitulah dia baru sadar. Rupanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa, mimpi sebentar, sekejap, sejenak saja. Yang ditengok setelah mati, itulah sodakoh. Keutamaan sodakoh yang pertama, dapat doa malaikat. Keutamaan sodakoh yang kedua, bahwa orang bersodakoh itu dapat naungan. Kita lanjutkan yang ketiga. Sampai berapa nih nanti Pak Ustadz? Pokoknya ku mulai tadi jam 1:30, akan selesai jam 2:30. Selesai itu ku jawab beberapa pertanyaan, habis itu kita selesai. Jadi kalau yang merasakan agak panas, sabar-sabarlah sikit. Kalian cuma sekedar panas saja. Aku udah panas bercakap lagi. Tiga, da'u mardakum bis sadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan sedekah. Ke rumah sakit sudah, pergi ke dokter sudah, pergi akupunktur yang dicucuk jarum-jarum itu. Ceramahlah saya ke Bengkulu, datang dokter. Ustadz Somad, saya ini dokter, mau memberikan sesuatu untuk Ustadz. Boleh? Boleh Pak Dokter. Orang buat baik tak boleh kita larang. Ustadz boleh buka baju? Boleh. Saya buka baju, dikeluarkannya lah jarum jahit, jarum apa, dicucuknya dari mata ini sampai ke kaki. Setelah itu nanti Ustadz kalau datang lagi, kasih tahu ya, biar saya pakai cucuk jarum lagi. Iya Pak Dokter. Setelah itu tak ada saya kontak dia. Takut saya dicucuk-cucuknya semua. Simpul-simpul urat itu. Begitulah niat baik. Berobat dengan akupunktur, berobat dengan dokter spesialis, tak juga sembuh. Akhirnya apa obat yang paling manjur adalah soda.
Baca bukunya Semua Ada Saatnya. Cerita orang Saudi Arabia sakit keras, dibawa ke Amerika, medical check up, cek dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sakit. Begitu dia tahu sakit tak ada obatnya, silakan pulang, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga. Bapak Ibu nanti kalau pergi ke rumah sakit, lalu dokter mengatakan pulang aja, makan enak, tidur enak, kumpul keluarga, itu artinya obat tak ada, sudah diintai-intai malaikat mah. Bapak pulang aja ke rumah ya, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga, senyum dia. Nah, itu artinya cakap dia itu malaikat maut sudah dekat. Pulang dia ke Makkah, pulang dia ke Saudi Arabia, diambilnya duitnya, sedekah, disisakannya aja sedikit untuk ahli waris. Kemudian dia pergi lagi ke Amerika, medical check up, cek lagi. Heran dokter Amerika, kenapa sehat? Kenapa sembuh? Berobat di mana? Apa kata dia? Saya mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis shadaqah, berobatlah dengan sedekah. Yang sekarang jangan dulu. Nanti pas sudah selesai acara, datang ke ketua panitia pembangunan Masjid Agung Sumatera Utara, Medan, datang tanya, Pak Ketua Masjid, apa lagi yang kurang? Ada kira-kira berapa ratus sak semen. Apa lagi? Ada untuk biaya mengecor. Apa lagi? Ada kubah kita. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Syifaan najila, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqama, tidak akan kumat untuk selamanya. Bagi yang bersedekah, bersedekah segera akan sembuhnya ya Allah. Yang tak mau bersedekah sembuh juga, cuma agak lama sikit. Janganlah doa gitu Pak Ustadz. Kami ini sebetulnya kalau kaya mau kami bersedekah. Kenapa kau tak bersedekah? Maklumlah Pak Ustadz, utang masih banyak. Itu rumah 5 miliar belum lunas, mobil Ferrari berapa miliar itu belum selesai. Saya ini susah Pak Ustadz. Inilah orang kaya, mental susah. Tak ada satupun yang lunas. Mobil kredit, motor kredit, bini aja yang lunas. Itu pun karena kata Pak Kua boleh. Seandainya Pak Kua mengatakan boleh kredit juga, aku nikahi engkau dengan mahar 10 juta kredit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki. Saya ceramahkan ini dari buku atau kisah nyata. Kalau tak kisah nyata, dari buku. Yang tadi dari buku, judulnya Sa'ah wa Sa'ah, semua ada saatnya. Bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia. Adapun yang selanjutnya adalah kisah nyata jamaah istrinya kena penyakit kista. Bukan kusta, kista. Rahim ada sebesar duit logam. Kista sebesar duit logam. Kata dokter, ibu harus dibuang rahimnya karena ada kista sebesar duit logam. Dan ini kalau kista ini membesar, dipotong, ibu tak bisa hamil lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang kena sakit kista ini sembuh insyaallah. Amin. Diperiksa sama dokter, disuruhnya buang. Kalau dibuang nanti rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang nanti dia tak bisa mengandung. Menangislah ibu tadi, sedih. Akhirnya si ibu tadi tahu hadis Nabi bersedekah. Dia pun sedekah. Cek lagi ke rumah sakit. Rupanya kistanya mengkerut, hilang. Tadi waktu periksa dia menangis, suaminya senyum. Mohon maaf tangan kiri. Begitu diperiksa, mohon maaf ibu, ternyata kistanya sudah hilang. Ibu makan apa, terapi apa? Saya sedekah, jadi saya bisa mengandung lagi. Ibu bisa hamil lagi, nggak perlu operasi. Alhamdulillah. Si ibu senyum, suaminya menangis. Kenapa menangis Pak Ustadz? Alah, kalian macam tak tahu aja.
Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, pertama, bersedekah didoakan malaikat. Yang kedua, bersedekah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yang ketiga, orang yang bersedekah itu disehatkan dari penyakit. Yang keempat, apa dia? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orang yang sedekah selamat dari mati su'ul. Tiap hari, tiap malam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Suara saya jelas sampai ke belakang? Yang di atas kalau memang suara saya jelas, angkat tangan kanan, letakkan ke telinga kiri. Berarti tak sampai. Dua kemungkinan, suara tak sampai atau telinga pokak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat adalah sedekah menyelamatkan dari su'ul khatimah. Iyalah kalau kita matinya di masjid. Mati di masjid, berwudu, sholat sunat, sujud, mati. Alhamdulillah. Kalau matinya pas sedang di tengah jalan, tak ada yang membisikkan talqin la ilaha illallah ke telinga. Orangnya pula suka mencarut, caci maki, mencakapkan yang tidak-tidak. Pas mau mati keluar dari mulutnya, longor, mati. Bayangkanlah itu. Nanti kalau ini diupload ke YouTube, ada yang tak paham bahasa-bahasa itu, kalian lah orang Medan menerjemahkan. Longor sama dengan apa longor itu? Pauk. Pauk kali kau gitu. Siapa yang paling sering mengucapkan kalimat itu, dengan kalimat itu nanti dia mati. Sikit-sikit, pauk kau. Siapa itu? Alah Ustaz pauknya itu. Siapa? Pas mau mati nanti pak. Makanya ucapannya kalau baik alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hilang suara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sering kau cakapkan, itulah yang akan keluar dari mulut waktu mati. Makanya selalu mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya mati husnul khotimah? Banyak-banyak sedekah. Meninggal di belakang makam Ibrahim, sedang sujud terakhir, sholat sunat tawaf di dalam Masjidil Haram, sedang pakai kain ihram di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan berwudu di tanah suci Makkah. Tak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Ini true story, kisah nyata. Orang heran, datang orang ke rumah emaknya. Bu, ya, anak ibu itu ulama? Bukan. Anak ibu itu ustadz? Tidak. Kenapa matinya indah sekali? Aku pun tak tahu. Seminggu setelah meninggal, datanglah janda ke rumahnya, membawa anak yatim, mengasih tahu, anak ibu ini setiap bulan mengasihkan gajinya untuk anak yatim. Allah berikan dia husnul khatimah karena sedekah.
Makanya nanti kalau ada orang Medan meninggal, seminggu sudah itu datang janda. Nah itu suami ibu nanti pas meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Kalian siapa? Kamilah yang selalu mendapat sepertiga gaji suamimu, yang selalu dipotong dari kantor gubernur. Siapa kau? Bini simpanannya. Ya kalau begitu-begitu tuh jangan ketawa. Na'uzu. Apalagi ibu yang di belakang, jangan ibu ketawa, bisa terjadi sama laki ibu nanti. Pokoknya dengar begitu, na'uzubillah, 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 na'uzubillah. Jumpa nanti suami kasih tahu, bang, tadi kata Ustaz, na'uzubillah, 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 na'uzubillah. Membus mukanya. Bisa kita lanjutkan? Minum tadi udah. Dari tadi pagi minum aja. Yang kelima, apa yang diinginkan dari sedekah? Ternyata orang yang paling cepat hilang musibahnya, paling cepat jauh balanya adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Makanya orang-orang tua kita mengatakan sedekah tolak bala. Banyak-banyak sedekah tolak bala, banyak-banyak sedekah tolak bala, banyak-banyak sedekah hilangkan musibah, banyak-banyak sedekah jauhkan penyakit, banyak-banyak sedekah mudahkan urusan, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Apakah berganti sedekah kita itu? Allah ganti. Wa ma tunfiqu min khairin, sekecil apapun yang kau sedekahkan, Allah akan beri balasan. Tadi Ustaz Somad mengatakan 5.000 tak dibalas. Siapa bilang? Famay amal mithqala dzarratin khairan. Jangankan 5.000, sebesar biji sawi pun dibalas. Nah, itu untuk menyenangkan hati yang ngasih 2.000 tadi. Alhamdulillah. Tadi waktu Ustaz bilang 5.000 koran waspada, susah hatiku Ustaz. Setelah Ustaz bilang sebesar biji sawi, agak lapang sikit Ustaz. Agak lapang sikit Pak Ustaz. Itulah ceramah pada siang ini, 5 keutamaan sedekah. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah 10 keutamaan sedekah, berarti ilmu dia lebih banyak. 2 keutamaan sedekah, berarti waktu dia lebih pendek. Jangan bilang kita yang paling hebat, kita yang paling alim, kita yang paling. Kita ini tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa orang tak mau sedekah? Takut miskin. Kenapa orang tak mau sedekah? Takut susah. Kenapa orang tak mau sedekah? Takut melarat. Rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Adu domba, tipu muslihat, korupsi, nepotisme hanya untuk dapat harta haram, doamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan ke atas meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Doa kau tak dikabulkan Allah gara-gara apa? Mata'amuhu haram, makanan jangan suapkan hasil duit haram, pungli, kutip-kutip ke mulut anak-anak kita. Anak yang masih hijau tak berdosa, payah menghafal Quran, tak masuk doa gara-gara makan haram. Kalau rezeki tak akan kemana. Itu kata orang-orang tua kita dulu. Kalau rezeki tak akan kemana. Ada udang galah. Kenapa disebut udang galah? Besarnya sebesar galah. Besar. Berapa sekilo udang galah? Hampir 1,5 juta. Itu orang-orang kaya aja yang bisa makan. Kalau ada orang cuman gaji-gaji setengah, datang tamu makan udang galah, menetes air matanya. Tengok. Tapi rupanya di badan udang galah itu sudah tertulis nama Abdul Somad. Udang galah ditangkap dari Belawan. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Mungkinkah udang galah dari Belawan akan masuk ke mulut Abdul Somad dari Pekanbaru? 600 km. Bahasa Arabnya mustahil. Bahasa kampung kami impossible. Tapi rupanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa udang galah yang mahal dari Belawan akan masuk ke mulut Abdul Somad. Akhirnya ibu ketua penggerak PKK, wakil gubernur Sumatera Utara, belanjalah membeli udang galah. Sampai ke rumah dicuci, dibersihkan, dimasak, dihidangkan. Kata orang, tengok aja nanti
takkan mungkin udang galah itu sampai ke mulut Abdul Somad. Kenapa? Karena ada Pak Gubernur Sumatera Utara yang lebih tinggi dari Pak Wakil Gubernur. Tapi kita lihat bagaimana takdir berkata. Begitu kami duduk, silakan Ustadz duduk. Pas mau mengambil nasi, apa kata Pak Gubernur? Silakan Ustadz dulu. Jadi kak Ustadz makan udang tuh enggak, perutku kenyang. Saya cuma mau cerita, kalau rezeki takkan tak perlu kita cari cara-cara haram untuk mengambil yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara cerita ini besok pegawai tak masuk kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala seksi, kemana kalian tak datang? Kalau rezeki tak akan kemana. Ini Ustadz hantu ini. Memang rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi harus ada usaha. Ini rezeki sudah ditetapkan Allah. Ini rezeki Abdul Somad ini untuk Abdul Somad. Tapi kalau tak ada usaha untuk mengambil, membuka tutup botolnya, menganang-anang, mana mungkin masuk ke mulut kita. Buah yang sudah masak mesti dijolok. Maka kalian yang lajang-lajang, kenapa belum berbini? Kau kenapa tak bini? Kalau jodoh takkan kemana. Iya, kalau datang anak gadis kok nenek-nenek. Harus ada usaha. Dekatilah Pak Gubernur, dekati Pak Wakil Gubernur. Ada tak Pak pegawai-pegawai yang cantik, kaya? Datangi Ustadz Fadlan, datangi Ustadz Somad. Ustadz Somad, ada tak jamaah Ustadz yang cantik, putih, tinggi semampai, rambut bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, sholatnya rajin, mobilnya Mercy? Ada tak? Kalau ada macam itu, kenapa aku kasih ke kau? Harus ada usaha, ikhtiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu masalah rezeki ini jangan takut bersedekah. Takut bersedekah karena anak tak makan, takut bersedekah karena nanti pensiun mau makan apa. Ingat, dulu dalam perut emakmu, tahu kau mencari rezeki waktu dalam perut. Siapa yang mengasihi? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak hampir macam disertasi. Suami adalah imam dalam keluarga, betul? Jika setiap subuh suami sulit bangun, berarti imam sulit lah itu. Ternyata ibu-ibu ini nasibnya macam-macam. Ada yang nasib baik dapat suami Nabi Musa, ada yang kurang baik dapat laki Qarun. Tapi banyak yang sekarang dapat laki Fir'aun. Nah, ini contohnya. Kesian. Makanya kalian yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, yang baik-baik, kalian selamatkan anak-anak gadis itu sekarang. Datang kalian sama dia, anak gadis, mau kau dapat laki Fir'aun? Bagus kau nikah sama aku baik nih. Nampaknya kalian memang tak baik, tapi kalian sudah menyelamatkan generasi umat. Takbir! Yang kusuruh takbir tadi yang belum nikah. Ya anak udah 3. Suami sulit dibangunkan sembahyang subuh Pak Ustadz. Istri membangunkan terus. Yang wajib sholat itu suami apa istri? Dua-dua lah. Tapi yang mengajak itu adalah suami. Ya, mak penuh duit. Hah? Saya kalau udah nengok goni si duit hilang ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga diri kalian, jaga sembahyang kalian, jaga salat kalian. Wa ahlikum, istri kalian, tu istri yang sedang di atas tu istri, nara, dari api neraka. Anak muda, anak lajang, dulu kalian sholat yang penting kalian pikirkan sembahyang kalian aja, sembahyang kalian saja. Tapi setelah punya istri, kalian mengambil air, kalian percikkan ke mukanya untuk sholat subuh.
Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang nikah kemarin bulan Syawal, honeymoon, wake up my honey, wake up my dear. Udah 3 kali tak juga bangun. Bangun loh kau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kalian nyesal kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa malam-malam nih mengaji? Rupanya menantu dari Medan, Sumatera Utara. Masya Allah. Tapi sayangnya itu cuma ada di sinetron aja. Hai laki-laki, sholat. Puasa tak bisa membayar sholat. Ke Makkah, haji dan umrah tak bisa membayar sholat. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Yang muda-muda yang mumpung belum banyak catatan sholatnya, tinggal sholat. Yang tua-tua baru taubat. Sholat kalian yang lama-lama qadha. Habis sholat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Qadha bukan qobo. Nanti habis sholat asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadhaan. Tapi jangan diqadha di Masjid Agung Medan. Ketahuan mana ada sholat ba'diyah. Sholat apa kau tadi? Sholat qadha. Kenapa? Banyak dulu masa muda aku tak sembahyang. Oh, jadi kau sembahyang baru 2-3 hari ini aja rupanya. Hari raya kurban, saya mau akikah, tapi juga mau kurban. Mana yang didulukan? Berkurban atau akikah? Anaknya lahir hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pas hari ketujuh, pas Idul Adha. Siapa yang akikah hari itu otomatis dapat pahala tak bisa lagi dibuat, dah lewat, akan datang. Maka setel lah dari sekarang. Bisa tak pulang dari sini, Dek, bisa tak kita setel anak ini lahir nanti kira-kira 7 hari pas mau Idul Adha, baru dia lahir. Kita coba lah bang, kata dia. Pas nanti lahir dia 7, pas hari ke-7 akikah. Maka siapa yang akikah hari itu otomatis dapat pahala kurban. Kau kenapa tak kurban? Aku belum akikah. Kau kenapa tak kurban? Aku belum akikah. Ini banyak nih orang ini seumur hidup tak pernah kurban karena belum akikah. Tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu. Adapun kurban kita tanggung jawab kita. Jadi yang kemarin belum akikah waktu kecil karena tak ada duit, sekarang sudah jadi PNS, duit banyak, balik dari sini langsung cari kambing, www.kambing.com. Langsung akikah nanti malam, undang tetangga, boleh. Tapi umur saya udah 40 tahun Pak Ustaz, masih boleh akikah umur 40? Tetap boleh, tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut pula. Minta gendong sama Pak RT. Ibu-ibu yang udah umur 40-50 akikah saja boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Lengkap. Tapi ibu akikah aja, jangan pula minta ayun marhaban. Marhaban ayanur. Pas dibuka tengok nenek itu duduk. Ustadz, kalau kita sholat, masalah kita belum selesai, hajat belum terkabul, apa solusinya? Inilah banyak orang mau instan sekarang, gara-gara terlalu banyak makan ayam penyet. Ambil ayam, pukul-pukul, goreng, makan. Semua mau dipercepatnya. Doa pun dipaksanya juga, doa penyet. Nabi Ibrahim
berdoa minta anak, Rabbi abli minas sholihin. Berapa lama? 86 tahun. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, baru keluar 40 tahun. Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat Masjid Kiblaten yang di Madinah 17 bulan. Nabi Ibrahim 86 tahun, Nabi Musa 40 tahun, Nabi Muhammad 17 bulan. Kau berdoa kapan? Kau kapan berdoa? Pagi tadi. Sabar, karena sesuatu yang indah memerlukan masa dan saat. Allah cuma ingin melihat kau berdoa di tengah malam bermunajat. Allah Maha tahu. Anak kecil minta pisau, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Jangan. Kau anak kecil nanti luka tanganmu. Tapi nanti sampai masanya Allah akan berikan. Tak ada jalan lain kecuali husnuzan. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Saya sudah sholat hajat minta anak, belum dapat juga Pak Ustadz. Berapa umur kau? Sudah 40 tahun. Kenapa belum ada anak? Belum nikah. Semoga Ustadz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustadz, tolong jelaskan secara singkat dan rinci. Udah singkat minta rinci pula. Hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal Tuhannya. Satu, ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan ini hadis, menunjukkan dia tak paham ilmu hadis. La aslalahu, tak ada dasarnya, bukan hadis Nabi Muhammad. Kedua, bahwa ungkapan ini adalah ungkapan ulama tasawuf. Dijelaskan oleh ulama apa maknanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya yang rendah, maka taulah dia Allah yang tinggi. Siapa yang kenal dirinya yang fakir, kenallah dia Allah yang kaya. Tahu dia dirinya yang tidak punya apa-apa, taulah dia Allah yang maha kuasa. Kenali diri baik-baik, maka mengenal Allah dengan secara nyata. Begitu penjelasan Imam ahli hadis Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau kita masbuk rakaat kedua, masbuk sholat terlambat rakaat kedua, ternyata bacaan Al-Fatihah imam belepotan. Macam mana bacaan belepotan? Asal-asalan, salah. Apakah kita berniat mufaraqah Pak Ustadz? Tengok dulu bacaannya macam mana. Kalau hanya sekedar lahan, kesalahan pada baris tidak batal, sholatnya tetap sah. Tapi kalau bacaannya memang kacau balau, rukun sholat Al-Fatihah, Fatihah tak betul, batal Fatihah, maka batal sholat. Karena rukun tiang sudah tumbang, maka memisahkan diri dari imam. Misahkan diri dari imam. Musafir cepat-cepat turun dari mobil, masuk ke masjid, tiba-tiba bacaan imam tak apa-apa kata dia, tak jelas. Adapun masih menurut syarat, baris atas dibuatnya baris bawah, begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi kalau sudah fatal Al-Fatihah hancur lebur, maka batal sholat. Dia tidak perlu ikut mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Ibu menyuruh anak perempuannya cerai dengan suami
karena pemakai narkoba. Dengan semua sudah habis terjual, dan tabungan juga sudah habis Pak Ustadz. Suami-suami yang pemakai narkoba, jangan langsung dijudge, tapi ada langkah pertama, nasihat. Langkah kedua, rehabilitasi. Kalau tidak juga mempan, maka perempuan punya wali. Bukan anak perempuan itu yang minta cerai sama suaminya. Perempuan punya wali 6. Ayah, datuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah. Mereka yang ngasih tahu. Hantu pecandu narkoba, sini kau sebentar. Kau kan udah kami nasihati, kenapa kau tak berhenti juga? Maka dilapornya ke pengadilan agama. Tapi jangan langsung saja nasihat SP1, surat peringatan. Tak juga mempan, masuk rehabilitasi, sehat 2 bulan, balik, diulangnya juga balik. Sampai tabung gas bininya pun dijual untuk beli sabu-sabu. Ini tak ada gunanya lagi, dipertahankan. Ulama yang dicintai umat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ana mau tanya, 17 Agustus hari kemerdekaan, apa yang merdeka dan siapa yang merdeka? Merdeka dari Belanda sudah, merdeka dari Jepang sudah, merdeka mengatur sumber daya alam kita menikmatinya full belum? Merdeka anak-anak tidak bingung membayar uang sekolah SPP belum? Merdeka sarjana bisa dapat pekerjaan yang layak belum? Siapa yang salah? Jangan banyak menyalahkan orang. Kita bangun negara ini bersama, jaga persatuan, jaga ukhuwah, kreatif, wujudkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah dengan keputusannya, legislatif, DPR, DPRD, DPD, DPR RI dengan undang-undangnya, dengan perdanya, alim ulama dengan ilmunya, insya Allah negeri ini akan merdeka. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana hukum sholat Jumat di saat khotib naik mimbar sementara kotak amal berjalan? Kotak amal yang berjalan tidak membatalkan sikap orang yang menggeser kotak amal, tak membuat rusak khutbah Jumat. Khotib di atas khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita takut kepada Allah, selamat dari azab kubur. Kotak tetap lewat, kan tak rusak konsentrasi, tetap aja lewat, masukkan. Asal jangan selfie aja lah dia, masukkannya duit 10.000. Update pula, alhamdulillah udah sedekah hari ini. Saya tak suka kalau kotak berjalan. Kalau ada orang yang ngomong gitu, saya tak suka kalau kotak berjalan. Bisa Sumatera Utara jangan lagi ada kotak yang berjalan, bisa. Syaratnya apa? Semua gaji potong atas 2,5%. Setuju? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Zakat 2,5%, infak wakaf sodakoh tambah 2,5%, 5% potong. Bisa kotak tak ada berjalan. Cuman khawatirnya orang pula tak berjalan, pingsan semua. Saya mohon kepada Ustadz, rendahkan hati. Siapa bilang aku sombong? Rendahkan hati agar kiranya sudi mendoakan ibu saya yang sedang sakit. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan Allah kesembuhan, yang sedang hamil supaya mudah melahirkan, yang sudah punya anak supaya anaknya menjadi anak soleh dan solehah, yang belum menikah didekatkan jodohnya, yang belum nikah aja udah nikah pun amin gitu. Ustadz, alhamdulillah saya ikut tes di Universitas Yaman. Alhamdulillah, bertambah anak Medan yang akan pulang mensiarkan agama Islam dari Yaman. Buya Yahya itu dari Yaman, dari Ahqaf. Saya lulus Ustadz, saya alumni dari Muallimin Unifa Medan, adik kelas saya, sama-sama dari Al-Wasliyah. Bedanya dia tamat, saya tak tamat. Pandai pula dia mancing-mancing kita. Saya mohon minta bantuan biaya ke sana Ustadz. Mak, ujungnya tak sedap ah. Biayanya 60 juta Pak Ustadz. Tak bisa semua, tak pula ditinggalkan semua. Tak kujanjikan dapat semua, tapi insya Allah beberapa perak dapatlah insya Allah. Nah, nanti setelah ini kita jumpa. Tapi satu orang, jangan kalian rame-rame.
Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Ustaz Somad. Memang saya kurus tapi saya tak sakit. Serta kekuatan kepada guru kami, tuan guru kami, ustaz kami, ulama kami, Ustaz Haji Abdul Somad Al-CMA dalam menjalani dakwah syiar Islam di Bumi Nusantara. Ini pertanyaan apa nih? Terkhusus negeri Indonesia yang kami cintai. Begitulah sayangnya jamaah ini. Jadi Abdul Somad sampai hari ini bisa berjalan ke sana kemari bukan karena badannya sehat tapi karena doa orang-orang soleh ini, insyaallah. Kami seluruh jamaah muslimin muslimat sejenak mengirimkan doa kepada Ustaz Abdul Somad, semoga amal ibadah ibunda tersebut diterima di sisi Allah dan ditempatkan sebaik-baiknya. Almarhumah mak saya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha waj'alil jannata mathwaha. Kertas terakhir. Ibu menyuruh anak, oh ini udah tadi. Itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Mari kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baiti tayyibin at-tahirin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antufarij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah ya Allah. Wa antaqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tarham mautana, orang yang sudah meninggal di antara kami curahkan rahmat-Mu ya Allah. Wa antashfi mardana, saudara kami yang terbaring sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wa antaqdi hajatina, segala hajat dunia akhirat maka tunaikanlah ya Allah. Wa antuwafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan dalam hati kami iman dan Islam istiqamah agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, para pemimpin-pemimpin kami, pegawai-pegawai kami, lembutkan hati mereka untuk beramal menolong hamba-hambamu, menolong agamamu ya Allah. Allah mansurna alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna alal qaumil zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Amin. Wansurna alal qaumil munafiqin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Sumatera Utara negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.